Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasman Naufal. Saya dari angkatan 10 dengan NDH 30. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi pentingnya literasi digital bagi ASN, yang mana ASN harus bisa memilah dan memilih konten negatif dan konten yang positif. Kompetensi digital adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang memungkinkan seseorang menggunakan teknologi digital secara kritis, kreatif, dan aman. Mengapa ASN harus peduli? Aparatur sipil negara harus peduli dengan literasi digital karena ini adalah kebutuhan mendasar di era transformasi digital pemerintah. Kepedulian ini sangat penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah semakin gencar melakukan digitalisasi layanan publik yang disebut dengan e-government. ASN yang cakap digital mampu mengoperasikan teknologi dan aplikasi yang ada untuk memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Kurangnya literasi digital dapat menghambat kinerja dan digitalisasi pelayanan publik. Yang kedua yaitu mendukung kinerja dan efisiensi kerja. Literasi digital mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi kerja. Dengan literasi digital yang baik, ASN dapat bekerja lebih produktif dan efisien dalam tugas sehari-hari, seperti pengolahan data, komunikasi, dan koordinasi. Yang ketiga, menjaga keamanan digital. ASN menangani data dan informasi penting negara dan masyarakat. Literasi digital membantu ASN untuk memahami cara melindungi data pribadi, data organisasi, dan menghindari ancaman cyber seperti penipuan digital atau sering kita sebut dengan phishing, hoax, dan kejahatan cyber lainnya. Yang keempat, yaitu menjaga etika dan budaya digital. Sebagai pelayan publik, aparatur sipil negara harus berinteraksi secara etis di ruang digital, termasuk di media sosial. Literasi digital memastikan ASN bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan teknologi, memahami dampaknya, serta tidak menyebarkan konten negatif atau hoax. Yang kelima, yaitu ASN harus adaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Dunia dan teknologi terus berubah dengan cepat. ASN perlu memiliki pola pikir digital dan semangat belajar seumur hidup, lifelong learning, agar tidak tertinggal. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru sangat krusial untuk memajukan organisasi dan mencapai visi Indonesia maju. Baik, secara ringkas, literasi digital bagi ASN bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering kita sebut dengan good governance dan memberikan pelayanan prima di era digital. Literasi digital ini meliputi 4 pilar, yaitu kecakapan digital atau digital skills, etika digital, atau kita sebut dengan digital etik, keamanan digital atau digital safety, dan budaya digital, yaitu digital culture. Bagi ASN, penguasaan 4 pilar ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah penyebaran informasi negatif. Yang pertama, digital skills, yaitu keterampilan menggunakan digital. Ini adalah kemampuan teknis individu dalam mengoperasikan dan memanfaatkan perangkat keras maupun lunak, serta ekosistem digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengoperasikan aplikasi. ASN yang mahir menggunakan aplikasi perkantoran, platform e-government, dan media sosial resmi instansi. Pencarian informasi mampu mencari dan memilah informasi secara efisien menggunakan mesin pencari dan basis data resmi. Manajemen data, ASN mampu menyimpan, mengelola, dan mengamankan data digital dengan sangat baik. Yang kedua yaitu digital etik atau etika digital. Ini adalah kemampuan untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Pilar ini yang paling penting untuk membedakan konten negatif, seperti hoax, yaitu informasi palsu yang sengaja dibuat menyerupai berita atau informasi resmi untuk menipu. Ujaran kebencian, ungkapan yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang sering kita sebut dengan SARA. Dan adu domba atau hasutan, konten yang bertujuan memicu konflik, memecah belah, dan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Dan yang ketiga adalah digital culture atau budaya digital. Ini adalah kemampuan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam interaksi dan partisipasi di ruang digital. Penerapan untuk ASN yaitu menjaga citra positif instansi dan negara di media sosial, seperti menyebarkan narasi positif tentang pelayanan publik, dan memastikan setiap konten yang dibuat atau dibagikan sejalan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa dan etika ASN. Yang keempat adalah digital safety atau keamanan digital. Ini adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang,
dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Penerapan untuk ASN yaitu mengamankan akun media sosial dan email pribadi atau instansi dengan kata sandi yang sangat kuat. Berhati-hati dalam mengklik tautan terutama phishing dan melindungi data-data sensitif negara atau publik dari kebocoran atau serangan cyber. Nah, berikut langkah-langkah praktis untuk membedakan masing-masing konten negatif seperti hoax, yaitu dengan melakukan cross-check ke situs resmi atau Kominfo mengenai kebenaran informasi yang telah disampaikan atau yang telah diterima oleh kita. Cek ujaran kebencian. Kita harus menganalisis apakah konten tersebut menyerang subjek berdasar sara dan melanggar hukum, maka sudah dipastikan itu adalah berita yang mengandung ujaran kebencian dan itu patut untuk kita jauhi dan untuk tidak kita sebarkan. Dan cek digital safety. Tekankan pentingnya keamanan data pribadi saat berinteraksi di media sosial. Nah, mari teman-teman, kita harus menjadi duta literasi digital dan berpartisipasi dalam menciptakan ruang digital yang bersih dan beretika. Kita harus saring sebelum menyaring. Kita harus saring sebelum sharing, yaitu kita harus memilih dan memfilter informasi atau berita yang baru kita terima. Kita tidak boleh langsung menerima mentah-mentah tanpa penyaringan. Setelah melakukan penyaringan dan pemilihan berita, di situ kita dapat menyimpulkan apakah berita tersebut layak untuk dibagikan di media sosial atau tidak, teman-teman. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.